Untuk analisis kuantitatif yang berikutnya yang akan kita lakukan itu adalah analisis reliability dan validity. Nah, ini kita menggunakan SPSS versi 15. Jadi teman-teman saat ini pastikan sudah membuka aplikasinya, sudah ready, baru kita mulai ke tutorialnya. Ya, biar kita sama-sama kerjakan dan sama-sama ikuti bersama-sama langkah-langkah pengerjaannya. Oke, sudah ready semua, pastikan sudah di depan komputer dan SPSS-nya sudah terbuka. Oke, ini saya awali dulu dengan sedikit penjelasannya. Apakah reliabilitas itu? Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah banyak membaca atau mendengar tentang reliability. Nah, sebenarnya apa sih reliability itu? Kenapa sih harus dihitung? Kenapa sih soal kita harus dicek ya reliability-nya? Nah, jadi reliability itu adalah seberapa terpercayanya soal yang kita susun. Jika kita berikan soal kita itu, maka dia memberikan hasil atau data-data yang sesuai dengan kenyataan. Itu artinya terpercaya. Itu artinya reliable. Nah, jadi kalau soal yang kita susun tidak memberikan data yang sesuai dengan kenyataannya, yang tidak bisa dipercaya, maka kita sebaiknya tidak menggunakan soal itu. Jadi, what is reliability? Reliability is a reliable measure in one that provides consistent and stable indication of the characteristic being investigated. Ya, jadi apa yang sedang kita coba untuk investigasi atau evaluasi itu sesuai dengan kenyataannya. Kalau sudah sesuai, hasilnya juga tetap, maka artinya soal yang sudah kita buat itu terpercaya. Nah, jadi langkah pertama kita buka dulu program SPSS-nya, kemudian kita klik variable view seperti ini. Oke, lalu di bagian kiri kita tuliskan item 1 yang ini. Sampai 7 ini saya anggap ada 7 soal ya. Kemudian di bagian desimal kita ubah angka menjadi 0, lalu bagian yang measure-nya ini kita ganti menjadi scale. Nah, kalau teman-teman sudah buat seperti ini, baru kita kembali ke data view. Nah, kalau saya sendiri ini sudah saya tulis ketik dulu di Excel ya, supaya memudahkan saya. Jadi saya sudah sediakan dulu Excel-nya yang seperti ini. Nah, saya sudah sediakan Excel-nya, jadi saya tinggal copy, kemudian saya paste di sini untuk angka-angkanya. Nah, kebetulan ini angka-angka ini adalah dalam bentuk angket ya. Jadi masing-masing butir soal itu nilai maksimalnya adalah 5. Bentuk angket atau kuesioner yang nilai value masing-masing soalnya itu adalah dari 1 sampai 5. Oke, udah selesai kita buat seperti ini. Baru kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, selanjutnya kita pilih analisis. Oke, kita pilih analyze. Oke, setelah kita pilih analyze, baru kita klik scale. Ini dia. Nah, kita pilih scale. Kemudian apa yang diklik? Kita mau mencari apa tadi? Iya, reliability analysis. Kita klik ya. Sorry. Ya. Nah, ini kan item 1 sampai item 7. Ini soalnya semua ada di kiri ya. Ada di kiri. Ini semua kita blok. Baru kemudian kita pindahkan ke kanan. Ya, seperti ini. Karena ini yang akan kita analisis. Lalu pastikan bahwa ini modelnya sudah alpha ya, karena ada beberapa model di sini. Ini kita pilih yang alpha. Lalu
statistiknya juga kita cek ya. Statistiknya itu kita klik yang scale if item deleted. Kemudian ini sudah ANOVA-nya ini sudah tidak ada ya, none. Oke, baru kita klik continue. Nah, setelah kita continue, baru kita klik OK. Jadi, nah ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya ya. Kita di itemnya ada 7, total Cronba alpha-nya itu adalah 0.850. Nah, untuk masing-masing soal bisa kita lihat ini dia ya. Masing-masing soal sudah kita dapatkan tadi dalam PowerPoint saya. Tadi kita bisa menjudge apakah soal kita itu reliable atau tidak jika hasil Cronba alpha-nya lebih dari 0,6 ya, kita nyatakan bahwa soal kita tuh reliable atau konsisten. Tapi jika di bawah 0,60, maka kuesioner kita tidak reliable. Nah, berarti jika kita bandingkan dengan hasil kita tadi, ini berarti semua soal yang saya masukkan tadi, item 1 sampai item 7, itu termasuk soal yang reliable. Yang paling kecil itu adalah 0,7 ya, sedangkan batasnya tadi 0,6. Berarti semua soal tadi sudah reliable, jadi tidak perlu diubah lagi ya. Oke, next kita lanjutkan ya. Yang reliable sudah jelas, kalau kurang jelas nanti kita bisa diskusikan lagi. Ini ini tadi prosesnya. Oke. Nah, sekarang ini yang 0,850 itu adalah nilai keseluruhan, nilai Cronba alpha keseluruhan. Nah, artinya apa? Ketujuh soal atau semua item itu konsisten atau reliable. Nah, kebetulan untuk masing butir-butir soal juga memang reliable ya. Oke, selanjutnya kita bahas validitas. Nah, validitas ini juga banyak dipertanyakan ya oleh mahasiswa biasanya, kenapa harus valid, kenapa harus kita cek validity-nya. Ini krusial sekali, penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memberikan soal yang tidak teruji kevalitannya, maka sia-sia. Tepat nggak kita mengukur berat badan seseorang dengan menggunakan penggaris? Pasti nggak bisa ya, alat ukurnya saja sudah salah, alat ukurnya saya sudah tidak valid. Bagaimana bisa kita mendapatkan hasil yang mau kita ukur ini dengan valid? Jadi kita pastikan alat kita, instrumen kita ini valid dulu. Nah, valid itu artinya apa? Valid itu artinya kita menggunakan alat ukur atau instrumen dengan tepat ya, tepat sasaran, tepat guna ya. Nah, kalau tadi reliable kita mencari kekonsistenannya, kalau di sini kita mencari ketepatannya. A test is valid if it is measures what it purpose to measure. Teman-teman, kita bisa uji validitas suatu soal itu dengan menggunakan produk momen ya. Ini kita nanti gunakan aplikasi SPSS. Nah, cara mencek validitas ini nanti kita bandingkan nilai R hitungnya dengan R tabel. Nah, kalau R tabel ini kan sudah memang ada. Jadi teman-teman bisa cek di Google atau download R table. Nah, ini kita langsung praktekkan saja ya, supaya nggak membingungkan. Oke. Ya, ini soal yang mau kita cek validitasnya juga skala. Ini skala Likert ada 5 pilihan ya, yang kriterianya itu terdiri dari 1 sampai 5. Untuk sangat tidak setuju itu diberikan skor 1, sampai ke sangat setuju itu diberikan skor 5, sama dengan reliabilitas tadi yang kita hitung. Nah, ini juga kita langsung buka saja SPSS ya. Kita buka saja SPSS kita. Tadi kita data row. Oke, kita ke variable view dulu. Kita cek dulu
untuk data variabelnya kita, pastikan bahwa ini sudah ada semua. Di reliability kita tidak ada skor total, maka ini kita buat skor total ya. Kita tambahkan skor total. Oke. Kemudian ini numerik, desimalnya kita ambil 0 juga. Oke. Kolom 8. Kemudian juga scale. Oke. Lalu kita lihat di data view. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ini tadi saya bilang bisa dikopas ya dari Excel supaya lebih mudah lagi. Oke, and then berikutnya langsung kita totalkan dulu yang ini ya. Ini kita totalkan dulu dari atas sampai bawah. Ini kalau kita hitung, ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini biar cepat, saya input saja langsung. Setelah ini, kita langsung analyze. Oke, kita analyze. Ini banyak banget ya yang bisa kita lakukan dengan data ini. Ya termasuk tadi kita cek reliability-nya. Nah, tapi kali ini yang kita cek kan validity-nya ya. Jadi kita ambil dari correlate. Setelah correlate, kita pilih bivariate. Oke, setelah ini kita pindahkan semua sama dengan step yang tadi. Kita pindahkan semua, kita blok, kita move ke kanan. Oke, sudah semua di sini, termasuk skor total tadi. Lalu kita pastikan bahwa dia Pearson ya, karena kita tadi mau cek berdasarkan nilai R-nya ya. Lalu kita klik yang total, ini sudah otomatis ya. Kemudian ini juga yang flag signifikan. Ini sekiranya aplikasi teman-teman belum terklik, ini harus teman-teman pastikan sudah terklik. Kalau versi 15 ini sudah otomatis. Jadi saya tidak perlu klik-klik lagi. Lalu kemudian kita klik OK. Oke, this is it. Oke, tadi masih reliability, ini dia hasilnya. Ini kita lihat percent correlation-nya. Oke, sekarang langkah berikutnya kita coba lihat R tabel ya. Nah, R tabel kita. Nah, jadi R tabel kita kan sudah ada nih. Ini N-nya ini kalau jumlah peserta ya, peserta tes. Nah, kalau misalnya 20 orang, maka untuk yang 0,05 tadi atau 5%, dia tuh nilai R tabel hitungnya itu nilai R tabelnya itu 0,4 sampai bisa 1000 ya. Jadi teman-teman nggak usah cari atau hitung karena sudah langsung ada. Jadi nah, step berikutnya, oke, saya kembalikan lagi. Kita analisis apakah item soal nomor 1 valid atau tidak. Nah, jadi berdasarkan output tadi, correlation-nya kita itu diketahui bahwa nilai R hitung atau nilai percent correlation-nya ya adalah sebesar 0,86. Masih ingat ya tadi ya, 0,86. Maka kita cari R tabelnya. Oke, saya udah pindahin R tabelnya ke sini nih. R tabelnya untuk yang N-nya adalah 20 dengan signifikansinya 5%, maka ditemukan bahwa R tabelnya 0,04. Ya kan? Yang tadi nilai R hitung kita itu 0,886. Jadi kalau kita sudah tahu, tadi kan kita sudah dapatkan nilai R hitungnya
untuk memudahkan kita bisa buat seperti ini ya. Kita buat dalam tabel, kita bandingkan R hitung dengan R tabelnya, baru kita buat keterangan valid. Ini untuk memudahkan kita, jadi nggak usah kita copy hasil dari uji validitas yang tadi ya, supaya tidak membingungkan. Kita cukup copy nilai R hitungnya, baru kita bandingkan dengan R tabelnya. Nah, jadi mereka jumlah dari R hitungnya ini semua lebih besar dari si R tabel. Jika korelasi dari item 1 dengan skor total adalah sebesar 0,0 lebih besar dari 0,05 dan persen correlation-nya bernilai positif sebesar 0,886, maka disimpulkan bahwa item 1 itu adalah valid. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika ada item, ya kita contohkan saja misalnya item 7 ini, bagaimana jika item 7 ini tidak valid, ya misalnya nilainya 0,3333 ya, lebih kecil nilainya dari R tabel, apa yang akan teman-teman lakukan? Itu dia teman-teman cara menghitung reliability dan validity. Semoga teman-teman terbantu dan bisa mencek dan menganalisis butir soal yang sudah teman-teman susun sebelumnya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di topik dan konten yang berikutnya.